Betapa tidak mudahnya membongkar pagar bambu di lautan itu, berjejer hingga 30 km pula. Bahkan sekelas TNI Angkatan Laut pun kewalahan. Si raider milik pasukan kata harus pula dikerahkan. Bambu kalau sudah tertancap apalagi di lautan, memang keawetannya makin bertambah. Canggih juga pihak yang menyuruh memasang pagar bambu di laut itu. Murah meriah, daya tahannya cukup lama, dan menancapkannya pun relatif mudah. Yang kesulitan justru saat membongkarnya setelah tertancap berbulan-bulan pula. Apalagi membongkar pihak mana yang menyuruh memasangnya. Sebab pihak itu lebih dalam lagi tertancap dalam perut bumi Indonesia ini. Untung saja tak ada lagi yang pro dan kontra terhadap pembongkaran pagar bambu di lautan itu. Semua pro, yang kontra tiarap. Masyarakat nelayan yang mengaku memasang secara swadaya itu tak lagi muncul ke permukaan. Semua bergotong royong bersama TNI Angkatan Laut ikut membongkarnya. Bisa jadi juga mereka yang dulu ikut memasang kini ikut pula lagi membongkarnya. Senang ikut memasang, senang pula ikut membongkarnya. Keduanya ada anggarannya. Soal legal atau ilegal itu bukanlah urusan mereka. Yang ilegal di suatu masa bisa jadi legal di masa yang lain. Begitu sebaliknya. Kini semua ingin cepat terbongkar. Membongkar pagar laut, tapi bukan yang memasangnya. Sebab tak ada yang mau mengaku. Pagar laut bisa bersertifikat itu bagaimana ceritanya? Sebetulnya laut itu mau dipagar, dibikin bangunan perumahan, dijadikan daratan, atau di apapun juga, tak ada masalah. Silakan saja asal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini sudah dipagar susah payah, sudah keluar duit tak sedikit, tapi anehnya tak ada pula yang mau mengaku siapa pemiliknya. Berarti memang dipagar bukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, tapi untuk keuntungan pribadi, dan tahu percis bahwa itu semua melanggar peraturan yang berlaku. Memang dibiarkan saja lautan itu, tak ada pula yang menghasilkan apa-apa. Tapi memagari lautan seperti itu jelas-jelas merugikan dan merusak lingkungan alam. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengatakan ada serombongan tindak pidana yang sudah dilakukan perihal pagar laut ini. Satu, tindak pidana umum, pemalsuan surat menyurat, dan segala macamnya. Dua, tindak pidana korupsi, suap atau sogok menyogok pada pejabat yang terkait. Tiga, terkait pidana lingkungan. Di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron sudah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah, berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah, ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada Kalau mau ketiganya itu sangat mudah untuk diusut. Bukti material dan dokumennya semua ada. Tapi kalau tidak mau, ya tidak bisa diusut. Pihak yang memasang yakni pengusaha dirugikan karena sudah keluar uang banyak. Dan negara pun dirugikan karena harus mengeluarkan uang banyak pula untuk membongkarnya. Malah kabarnya harus patungan pula dari kas berbagai instansi terkait untuk membongkar pagar laut itu. Yang tampil ke depan barulah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, TNI Angkatan Laut untuk membongkar, termasuk Komisi 4 DPR RI yang langsung dipimpin oleh ketuanya Titik Soeharto. Sementara pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK belum ada yang masuk dan bertindak. masalah pidana itu KPK harus masuk, KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk, Baik. kemudian polisi masuk. Karena di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus dilaporkan ya? Enggak ada. Enak betul tak ada pihak yang bisa diseret satupun sebagai pihak yang bertanggung jawab akibat kekisruhan ini.
Mestinya tak perlu menunggu laporan karena kasus ini bukanlah delik aduan. Tapi semua orang pasti tahu sama tahu, sudah rahasia umum, sepanjang itu pagar laut yang dibuat, mustahil tak ada satupun pihak aparat penegak hukum yang mengetahuinya. Bisa jadi justru ikut mengamankannya, mengambil bagiannya pula. Presiden Prabowo sudah tegas mengatakan bahwa tak ada perlakuan khusus terhadap pihak yang melanggar aturan perundang-undangan. Berarti selama ini ada perlakuan khusus itu. Bahkan perlakuan khusus itu sudah diberikan tapi kewajiban tidak pula ditunaikan. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin, menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Maka untuk kasus yang seperti ini, cabut saja perlakuan khusus itu. Kembalikan lagi pada fungsinya semula. Tapi Presiden Prabowo tidak secara khusus pula menyinggung masalah pagar laut itu. Yang disinggung hanyalah masalah kehutanan. Entahlah Presiden Prabowo agaknya masih menimbang dan ragu secara spesifik menyorot masalah pagar laut ini. Entah kenapa.